Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ibu minta tolong buat memimpin doa terlebih dahulu ya Mbak ya. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, karena dengan kalian sehat, kalian bisa belajar pada pagi hari ini. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mega, Nova, Hadir. Rati, Hadir. Melin, Hadir, Bu. Nunu, Hadir, Bu. Sari, Hadir, Bu. Fauza, Hadir. Anis, Hadir, Bu. Fitri, Hadir. Dia. Hadir, Bu. Baiklah, hadir semua ya. Sebelum Ibu memulai materi pada pagi hari ini, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu yang telah Ibu jelaskan kepada kalian? Saya, Bu. Iya, silakan Rati. Dasar-dasar surat, jenis-jenis surat, dan perlengkapan surat. Ya, benar sekali. Minggu lalu Ibu telah menjelaskan mengenai dasar-dasar surat, jenis-jenis surat, dan perlengkapan surat. Untuk dasar-dasar surat, ada syarat surat, ada arti surat, dan ada fungsi surat. Untuk syarat surat, apakah ada yang tahu syarat surat yang baik itu seperti apa? Saya, Bu. Ya, silakan Melin. Format menarik. Ya, kemudian? Saya, Bu. Ya, silakan. Surat tidak terlalu panjang. Ya, baik. Kemudian? Saya, Bu. Ya, silakan. Menggunakan bahasa yang jelas, padat, sopan, dan tidak bertele-tele. Ya, benar sekali. Kemudian ada arti surat dan fungsi surat. Fungsi surat ada apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan. Berfungsi sebagai alat komunikasi, Benar. sebagai alat bukti tertulis, Ya. dan sebagai alat pengingat. Ya, benar sekali. Kemudian ada jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat terbagi menjadi 3. Ada surat pribadi, ada surat dinas, dan ada surat bisnis. Surat pribadi ada 2, surat pribadi yang bersifat resmi dan tidak resmi. Kalau surat pribadi yang bersifat resmi, contohnya seperti apa? Seperti surat lamaran pekerjaan. Kemudian surat pribadi yang bersifat tidak resmi, contohnya seperti surat kepada orang tua bisa, kepada saudara bisa, kepada sahabat juga bisa. Kemudian ada surat dinas, contohnya surat dinas seperti apa? Seperti surat keterangan pekerjaan, kemudian surat keterangan perjalanan dinas dari perusahaan untuk karyawannya. Kemudian ada surat bisnis. Surat bisnis ada surat permintaan kerjasama dari perusahaan kita untuk perusahaan lainnya. Kemudian ada perlengkapan surat. Apakah ada yang masih ingat perlengkapan surat mengenai apa saja? Ya, silakan dia. Ada kertas surat, Ya. kertas, sampul surat, dan ikatan surat. Ya, baiklah. Pada materi minggu lalu kalian sudah mengerti ya anak-anak. Kemudian Ibu akan melanjutkan ke materi pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita pertemuan keberapa ya anak-anak? Kedua, Bu. Ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan materi pada pagi hari ini yaitu mengenai bagian-bagian surat, bentuk-bentuk surat, dan bahasa surat. Ini gunanya juga kalian itu bisa mengetahui bagian-bagian surat itu seperti apa saja, bentuk-bentuk surat seperti apa, bahasa-bahasa surat juga, kalian tahu bahasa-bahasa surat yang baik dan benar itu seperti apa. Ini juga berguna buat jangka panjang kalian, nanti kalian untuk saat lulus kuliah, lulus sekolah, nanti kalian melamar pekerjaan, bisa saat membuat surat lamaran pekerjaan kalian mengerti, oh bagian-bagian surat itu yang cocok seperti ini, bentuk surat apa yang cocok untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Atau saat kalian sudah keterima ya di perusahaan atau instansi, kalian jadi sekretaris atau jadi administrasi, kalian jadinya waktu disuruh bikin surat ini, kalian tuh jadi tahu, oh bentuk-bentuk suratnya itu seperti ini, bentuk-bentuk suratnya itu yang baik dan benar itu seperti apa.
Baik anak-anak, minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas untuk membaca di rumah. Nah, apakah kalian mempelajari materi yang akan kita bahas hari ini? Sudah, Bu, sedikit. Baiklah, akan Ibu lanjutkan. Jadi anak-anak, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita hidup itu pasti saling berkomunikasi. Entah itu komunikasi dengan lisan ataupun berkomunikasi dengan tulisan. Untuk komunikasi tulisan, kita dapat menggunakan surat. Ibu yakin di antara kalian pasti sudah ada yang pernah menulis surat. Entah itu untuk keluarga, kemudian untuk teman, ataupun untuk sahabat kalian. Ketika kalian menulis surat, apa saja sih isi surat yang kalian tulis? Ya, silakan. Tempat dan tanggal pembuatan surat, alamat yang dituju, salam pembuka, isi, salam penutup, dan tanda tangan. Ya, benar sekali jawaban dari teman kalian tadi merupakan bagian-bagian dari surat pribadi. Bagaimana Bu bagian-bagian dari surat resmi? Coba sekarang perhatikan ke depan. Kita akan mengidentifikasi satu persatu bagian surat dimulai dari bagian surat yang paling atas. Yang bernomor 1 dinamakan Kop surat. Ya, benar sekali. Jadi apa saja yang ada di dalam kop surat? Ya, ada yang tahu? Saya Bu. Silakan. Nama instansi, logo instansi, alamat, kode pos, nomor telepon, fax, dan email. Ya, baiklah Nova, terima kasih atas jawabannya. Benar sekali. Jadi yang disebutkan oleh teman kalian tadi itu semuanya berada di kop surat. Baiklah, kita lanjutkan ke bagian surat nomor 2. Siapa yang tahu di bagian surat nomor 2? Saya Bu. Ya, silakan Ratih. Nomor 2 adalah tanggal pembuatan surat. Ya, benar sekali. Jadi di nomor 2 ini adalah tempat dan tanggal surat. Ibu akan jelaskan. Ketika di kop surat sudah ada nama kota, maka di tempat dan tanggal surat nama tempat tidak lagi dicantumkan, langsung saja ke tanggal surat seperti itu. Kemudian ada yang ingin mengidentifikasi lagi bagian surat yang lain? Ya, silakan Sari. Nomor 3 itu nomor surat. Yang menentukan nomor surat adalah instansi tersebut. Nomor 4 adalah lampiran. Lampiran berisi jumlah dokumen atau berkas yang akan dilampirkan. Bila tidak ada yang akan dilampirkan, maka tidak perlu ditulis. Nomor 5 adalah hal yang dimaksudkan untuk membantu membaca surat mengetahui pokok isi surat. Nomor 6 adalah pihak yang dituju, misal kepada sekolah, kepala sekolah SMK. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Baiklah, Ibu lanjutkan ke bagian surat nomor 7. Di bagian surat nomor 7 ini adalah salam pembuka. Di mana salam pembuka ini adalah sapaan. Jadi di dalam surat resmi, kata sapaannya bisa dengan hormat. Diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma. Kita lanjutkan ke bagian surat nomor 8. Di bagian surat nomor 8 ini terdiri dari 3. Yang 8A itu adalah alinea pembuka. Di mana alinea pembuka ini dimaksudkan sebagai kalimat pengantar sebelum memasuki isi surat. Kemudian 8B itu adalah isi surat, di mana berisi mengenai informasi yang akan disampaikan. Kemudian yang 8C itu adalah alinea penutup. Jadi bisa berisi mengenai pengharapan dari si penulis surat kepada si pembaca surat. Kalian pasti sering kan membaca surat di dalamnya tertulis besar harapan saya atau besar harapan kami. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian di bagian surat nomor 9 itu adalah salam penutup. Nah, salam penutup ini sama dengan yang salam pembuka tadi. Di salam penutup biasanya ditulis dengan hormat saya ataupun dengan hormat kami. Nah, seperti itu. Di bagian surat nomor 10, 11, dan 12 itu adalah identitas dari si penulis. Jadi di nomor 10 ini adalah nama jabatan, kemudian di nomor 11 itu adalah tanda tangan, dan di nomor 12 adalah nama terang. Bisa dilanjutkan? Baik, di nomor 13, nah di 13 ini adalah tembusan. Jadi tembusan di sini difungsikan untuk menginformasikan kepada pihak lain yang berhak untuk mengetahui atau menerima surat tersebut. Nah, di bagian surat nomor 14 yang paling bawah sendiri dari surat adalah inisial. Di mana inisial ini adalah inisial si pengonsep. Jadi inisial dari si pengonsep surat. Akan tetapi nomor 14 ini memang jarang digunakan.
Jadi sampai hanya pada nomor 13 seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada yang ditanyakan, maka Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bentuk-bentuk surat. Untuk bentuk-bentuk surat, yang di depan kalian ini adalah block style. Bentuk block style. Jadi di mana ciri-ciri dari bentuk block style itu semua penulisan hampir berada di rata sebelah kiri. Kecuali tempat dan tanggal surat, kemudian salam penutup dan juga identitas ada di sebelah kanan. Nah, sampai di sini sudah paham? Baik, Ibu lanjutkan ke bentuk surat semi block style. Nah, bentuk semi block style ini sama dengan yang block style. Ciri-cirinya hanya terdapat perbedaan di isi penulisan. Jadi di awal paragraf itu menjorok ke dalam. Setiap awal paragraf menjorok ke dalam. Jadi bedanya dengan yang block style seperti itu. Sampai di sini sudah mengerti perbedaannya? Sudah, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ke bentuk lekuk atau indent style. Nah, di indent style sini ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan. Indent style sama seperti semi box style. Ciri indent style yang dibedakan dengan semi box style adalah pihak yang tertuju. Jadi penulisannya baris 1 letaknya rata kiri, baris 2 lebih menjorok ke dalam dari baris 1, baris 3 lebih menjorok ke dalam dari baris 2. Ya, tepat sekali. Jadi di indent style ini adalah bentuk lekuk. Bedanya ada di nomor 6 ini. Bentuknya seperti tangga, kemudian di sisi sebelah sini adalah lekuk. Sampai di sini? Sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu lanjutkan ke bentuk menggantung atau hanging. Hanging ini adalah alinea menggantung. Jadi, ini tuh sama dengan yang block style yang tadi. Yang membedakan ada pada isi penulisan. Jadi di isi penulisan, di awal paragraf itu ada di rata sebelah kiri. Kemudian di baris kedua dan ketiga baru menjorok ke dalam tetapi masih sejajar. Kemudian awal paragraf lagi kembali ke rata sebelah kiri. Seperti itu. Sampai di sini? Paham? Paham. Baiklah, Ibu lanjutkan ke bentuk lurus penuh atau full block style. Ini bentuk yang terakhir. Jadi semua penulisan ada di rata sebelah kiri. Jadi semua mulai dari tempat dan tanggal surat sampai dengan inisial ada di sebelah kiri. Ya, sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, Ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tata bahasa surat. Nah, di tata bahasa surat ini yang harus diperhatikan dalam kalian menulis surat adalah tata bahasa. Jadi bagaimana sih, Bu, tata bahasa surat yang baik dan benar itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Melin. Jelas, singkat, padat, dan sopan. Ya, benar sekali. Jadi, yang dikatakan teman kalian tadi itu benar. Ciri-ciri dari bahasa surat yang baik dan benar yang pertama yaitu jelas. Di mana jelas ini tidak hanya mudah dipahami, tetapi surat tidak boleh menimbulkan adanya salah tafsir. Kemudian syarat ciri-ciri surat yang baik yang kedua adalah lugas. Di mana lugas di sini artinya adalah praktis, simple, tidak bertele-tele. Kemudian langsung pada permasalahan yang ingin disampaikan. Kemudian bahasa itu harus menarik dan juga sopan. Bahasa itu harus menarik dan juga sopan. Di mana bahasa yang menarik ini adalah yang seperti tadi, yang jelas, kemudian lugas, tidak bertele-tele, kemudian tidak kaku, dan juga baku bahasanya. Jadi bagaimana bahasa ini dapat menarik minat si pembaca surat. Kemudian bagaimana, Bu, bahasa yang sopan? Bahasa yang sopan adalah bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Seperti itu. Kemudian ciri yang terakhir adalah penggunaan ejaan. Jadi di sini penggunaan ejaan itu harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, ejaan meliputi
penulisan kata, kemudian penulisan huruf, dan juga tanda baca, seperti itu. Jadi di penulisan huruf ini, yang pertama itu seperti nama kota, nama orang itu harus diawali dengan huruf kapital, seperti itu. Kemudian penggunaan ini penulisan unsur serapan. Unsur serapan itu misalkan pengadopsian dari bahasa asing, misalkan tulisan manajemen itu harus benar penulisannya, harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kemudian penggunaan tanda baca. Nah, penggunaan tanda baca ini harus disesuaikan. Jadi antara titik, koma itu harus sesuai. Karena bila tidak bisa menimbulkan salah tafsir. Dan penggunaan tanda baca ini juga mengenakkan si pembaca untuk enaklah baca suratnya itu, mengerti maksudnya seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Baiklah. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu yakin kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Ibu ingin mengetahui sampai mana kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan tadi mengenai bagian-bagian surat, bentuk-bentuk surat, dan juga bahasa surat yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi di sini Ibu akan membuat sebuah kuis dalam bentuk games. Gamesnya bernama Talking Stick, di mana nanti akan ada sebuah alat tongkat akan bergilir dari depan ke belakang dan kalian akan menyanyikan lagu bersama. Dan setelah Ibu bilang berhenti, maka tongkat dan lagu tersebut juga harus berhenti. Dan anak yang membawa tongkat tersebut harus menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan mengenai materi yang telah dibahas tadi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa dimulai anak-anak? Bisa. Dimulai dari Melin. Karena hari ini adalah hari pendidikan, jadi kita menyanyikan lagu nasional. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya anak-anak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untuk berhenti. Ya, Ibu di sini akan memberikan sebuah soal di mana hanya terdapat bagian kop surat dan juga isi suratnya saja. Untuk bagian-bagian yang belum terisi, nanti kalian akan menjawab dan menempelkannya di depan sini. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Untuk Mega silakan maju ke depan di mana penempatan tanggal pada bentuk surat semi block style. Silakan. Di sini sayang, di sini sayang. Di atasnya lagi. Iya. Ya, bisa di tengahnya sini aja. Ya. Sini aja. Ya, sudah nggak apa-apa. Ya, sudah nggak apa. Silakan duduk, beri tepuk tangan buat teman-teman, buat teman kalian. Baiklah Ibu jelaskan ya. Untuk penempatan tanggal pada surat bentuk surat semi block style itu selalu berada di sisi sebelah kanan. Bisa dimengerti? Bisa. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagi. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Berhenti. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, di mana penempatan nomor, lampiran, dan juga perihal pada bentuk surat semi block style. Silakan Melin. Ya, beri tepuk tangan buat Melin. Untuk penempatan nomor, lampiran, dan juga perihal pada bentuk surat semi block style itu selalu berada di sisi sebelah kanan sejajar dengan tanggal ya anak-anak. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Berhenti. Silakan untuk Nunu menempelkan di mana penempatan surat yang akan ditujukan pada bentuk semi block style. Silakan.
Ya. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Untuk penempatan surat yang akan ditujukan pada bentuk surat semi block style itu dari nama instansi, alamat instansi, dan juga nama kota instansi tersebut harus sejajar di sebelah kiri ya anak-anak. Bisa dipahami? Bisa. Dilanjutkan bernyanyinya. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selamat. Berhenti. Silakan untuk dia, di mana penempatan nama tanda tangan dan juga nama jabatan pada bentuk surat semi block style. Beri tepuk tangan. Baiklah, Ibu yakin kalian sudah memahami mengenai bagian-bagian surat, bentuk-bentuk surat, dan juga bahasa surat yang baik dan benar itu seperti apa. Dan kalian juga antusias dalam menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Selanjutnya akan diadakan sesi diskusi anak-anak. Iya, Bu. Ya, sekarang Ibu akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Karena jumlah siswanya ada 10, maka satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Sebentar. Sebentar ya. Untuk pembagian kelompoknya Ibu yang akan menentukan. Kelompok 1, Mega, Nova, Rati. Kelompok 2, Melin, Nunuk, Sari. Kelompok 3, Fauza, Anis, Fitri, dan Dia. Sudah Ibu sebutkan semua ya? Sudah, Bu. Baik, sekarang silahkan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baiklah, di sini Ibu memiliki 3 karton. Nah, di dalam karton ini terdapat sebuah surat ya, seperti ini. Nah, selain itu di sini juga ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nanti setelah diskusi selesai, Ibu minta perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti waktu mempresentasikan ini ditempel di sini ya, ditempelkan supaya lebih jelas dalam menjelaskannya. Nah, Ibu akan memberi kalian waktu 5 menit untuk berdiskusi. Selain itu, Ibu akan memberikan hadiah kepada kelompok yang mendapatkan poin terbanyak. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, kamu kelompok berapa? 1. Kelompok 2? 2. Ini kelompok 3 ya. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan mulai diskusi dari sekarang. Waktunya 5 menit ya. Ini Ibu kasih sticky note buat nanti nempelin yang bagian-bagiannya. Oh, yang salah itu. Iya. Supaya lebih mudah. Nanti ditempelin untuk bagian-bagian yang salah ya. Di depan. Enggak, langsung di sini aja. Nanti biar menjelasinnya lebih mudah. Ini kamu tempelin di bagian-bagian yang salah ya.
ini kan ada bagian-bagian yang salah. Mungkin ada, nanti kamu tempelin, nanti pas menjelaskan biar kelihatan. Ini tempat ini. Nah, ini kan harusnya di sana. Gitu. Kamu tempelin di tanggalnya. Nanti jelasin. Ya. Iya, nanti kamu jelasinnya ini tuh harusnya di sebelah sana gitu. Terserah, pokoknya jelas. Nomor surat itu kan bukan, karena ini kan salah sih. Nah, itu kan di sebelah sana, berarti kan sebelah sana ya. Bagaimana? Nomornya kan salah, berarti di sini. Iya, nggak apa-apa. Salah membuka penutupan di sini, Bu ya. Pinter. Enggak, nanti ibu yang bantuin aja, satu aja orang. Iya. Enggak, langsung aja. Surat ini termasuk apa gitu. Tempelin sekarang aja itunya. Ya nggak apa-apa, kamu tempelin dan nanti ya nggak apa-apa. Kan ini kan alinea penutup kan cuma 2 sih yang salah, ya aku tempelin. Oh, jadi mana sekarang? Ini lebih mendalamnya, Mbak. Gak apa-apa, yang lain sekarang soalnya. Waktu diskusi kurang 1 menit ya. Iya, ini loh. Gak apa-apa, pokoknya nanti pas jelasin kamu ini gitu. Sudah. Ya, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang ibu minta perwakilan dari salah satu kelompok maju ke depan. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Ayo, siapa? Kalau nggak ada yang mau, ibu tunjuk loh. Saya, Bu. Ya, kamu silahkan. 1 orang aja. Terus mau kelenda itu. Ibu bantu ya. Kak ke sana aja, ke sana, pojok. Nah. Loh, hati-hati. Silakan jelaskan, Fauza. Ini suratnya termasuk ke dalam bentuk surat full block style karena semua bagian-bagian surat terletak di sebelah kiri atau rata kiri. Bagian surat yang salah, tempat dan tanggal surat seharusnya terletak di sebelah kiri atau rata kiri. Nomor surat tidak ada, seharusnya ada dan diletakkan setelah tempat dan tanggal surat di sini. Nama jabatan seharusnya terletak setelah salam penutup, bukan setelah nama terang. Sudah. Yang bahasa suratnya.
Bahasa yang digunakan belum sesuai karena ada beberapa kata yang salah, yaitu pada bagian tempat dan tanggal surat. Seharusnya tempatnya tidak perlu dicantumkan karena sudah terdapat nama kota di kop surat. Pada bagian alamat yang dituju sebaiknya kata kepada dihilangkan karena sudah ada kata yang terhormat. Sudah, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Fauza. Ya, Ibu akan ulas sedikit ya. Di sini yang pertama itu tanggalnya. Ini kan bentuk full block style. Jadi tanggalnya itu seharusnya berada di atas ini. Yang kedua itu nomor surat. Juga setelah tanggal ini tadi di sini, lalu nomor suratnya di bawahnya tanggal, lalu perihal lampiran. Dan yang ini founder, ini kan ini nama jabatannya seharusnya setelah salam penutup di sini. Dan ini nama tempat ini tidak perlu karena di sini sudah terdapat nama kota di kop suratnya. Untuk bahasanya sudah sesuai dengan bahasa surat yang benar. Selanjutnya, kelompok selanjutnya, ya silakan. Bisa kan? Sini. Nah. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, surat ini adalah termasuk surat semi block style karena penempatan tanggal, surat dan tanda tangan terletak di sebelah kanan atau rata kanan. Sedangkan bagian-bagian surat yang lain terletak di sebelah kiri atau rata kiri. Dan untuk bagian isi surat setiap alinea baru menjorok ke dalam. Bagian surat yang salah adalah ini. Alinea penutup seharusnya menjorok ke dalam. Yang kedua adalah penempatan tanda tangan seharusnya lurus dengan tanggal surat. Bahasa yang digunakan sudah sesuai, tetapi dalam penulisannya ada beberapa kata yang salah, yaitu contohnya bermaksud. Seharusnya ini huruf terakhirnya itu D bukan T. Terus kata sebagaimana, ini seharusnya itu tidak ada spasinya, digabung jadi satu. Terus yang ketiga, kata terima kasih. Seharusnya ini kan tanpa spasi. Seharusnya itu dikasih spasi agar lebih benar, lebih baik. Sudah, sekian, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Rati. Ibu ulas sedikit ya. Di sini bagian yang salah itu alinea penutup. Di sini alinea penutupnya ini kan surat bentuk semi block style. Jadi harusnya alinea penutup ini agak menjorok ke dalam. Lalu tanda tangan. Di sini itu harus lurus dengan tanggal di atas ini. Ini kan tidak lurus ya. Itu harusnya agak ke sana, ke kiri. Selanjutnya kelompok terakhir, ya silakan. Jangan agak ke bawah. Nah. Aduh, ya Allah. Kak, aduh. Sudah. Di sini saya Melinia, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, termasuk ke dalam bentuk surat apa? Surat tersebut termasuk ke dalam bentuk block style karena tanggal surat dan tanda tangan berada di sebelah kanan atau rata kanan, sedangkan bagian lainnya berada di sebelah kiri atau rata kiri. Pertanyaan yang kedua, apakah ada bagian-bagian surat yang salah? Bagian surat yang salah pertama, dalam surat ini tidak ada salam pembuka dan salam penutupnya. Dan
seharusnya ada. Dan yang kedua, penempatan tanda tangan tidak lurus dengan tanggal pembuatan surat, seharusnya agak ke kanan. Dan yang ketiga, apakah bahasa yang digunakan sudah sesuai? Jika belum sesuai, sebutkan dan jelaskan. Ada bahasa yang salah di sini, kata perkenankan. Ya, perkenankan ini seharusnya tidak ada. Dan yang selanjutnya adalah kata adalah. Di sini juga seharusnya tidak ada karena sudah ada kata sebagai berikut. Dan selanjutnya penggunaan huruf kapital di awal kalimat pada bagian alinea isi. Di sini seharusnya menggunakan huruf kecil. Dan yang terakhir, tidak perlu ada kata ucapan karena di depannya sudah ada kata disampaikan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, benar ya yang dikatakan kelompok 2 tadi. Ini, terutama ini. Biasanya kan surat-surat itu nama NIP itu awalannya itu huruf besar. Itu seharusnya itu huruf kecil. Untuk yang lainnya sudah sesuai. Baik, kita lihat di sini kelompok yang paling banyak menempelkan stick note-nya adalah kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan ini Ibu ada sedikit hadiah untuk kalian. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, dari diskusi yang sudah kita bahas bersama-sama, Ibu sangat bangga terhadap kalian karena kalian ketika melakukan diskusi sangat aktif, dan di sini Ibu dapat melihat bahwa kalian sudah memahami apa saja materi-materi yang sudah kita bahas pada hari ini, mulai dari bagian-bagian surat, bentuk surat, hingga bahasa surat yang digunakan. Nah, sekarang Ibu ingin tahu siapa yang berani menyimpulkan kembali apa saja materi-materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Untuk yang pertama, bagian-bagian surat, siapa yang berani untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini? Saya, Bu. Ya, silakan Nunu. Bagian-bagian surat meliputi 1. Kop surat, 2. Tempat tanggal surat, 3. Nomor surat, 4. Perihal, 5. Alamat yang dituju, 6. Salam pembuka, 7. Isi, 8. Salam penutup, dan yang terakhir nama terang dan tanda tangan. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Nunu. Jadi bagian-bagian surat itu terdiri dari kop surat, tempat dan tanggal surat, kemudian nomor surat, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Nah, yang kedua yaitu bentuk-bentuk surat yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa saja anak-anak? Siapa yang berani? Saya, Bu. Silakan Rati. Bentuk-bentuk surat itu terdiri dari block style, semi block style, full block style, hanging paragraph style, dan indent style. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Rati. Jadi bentuk surat yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama block style, semi block style, full block style, hanging paragraph style, dan yang terakhir indent style. Nah, selanjutnya yaitu untuk bahasa surat yang digunakan dalam pembuatan surat. Apa aja anak-anak? Silakan Mega. Bahasa surat terdiri dari yang pertama harus jelas, lugas, menarik, dan sopan, menggunakan tata bahasa sesuai NID. Ya, baik. Beri tepuk tangan untuk Mega. Jadi bahasa surat yang digunakan itu yang pertama harus jelas. Jelas di sini mudah dipahami, kemudian lugas, kemudian sopan dan menarik, dan yang terakhir sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, dapat disimpulkan untuk pembelajaran kali ini yang pertama yaitu bagian-bagian surat terdiri dari kop surat, tempat dan tanggal surat, kemudian nomor surat, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, isi, salam penutup, nama jelas, dan tanda tangan. Dan yang kedua yaitu bentuk-bentuk surat yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, block style, semi block style, full block style, hanging paragraph style, dan yang terakhir indent style. Dan untuk bahasa surat yang biasa kita gunakan dalam pembuatan surat, yang pertama harus jelas, kemudian lugas, menarik dan sopan, dan yang terakhir sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita pada kali ini sudah selesai. Ibu akan beri penugasan untuk kalian. Tugasnya ini per kelompok ya, karena kalian ada 10 anak, jadi Ibu bagi 3 sampai 4 anak setiap kelompoknya. Untuk kelompoknya yang tadi aja ya, biar lebih mudah. Iya, Bu. Penugasannya yaitu kalian melakukan observasi di tata usaha sekolah kalian. Nanti kalian analisis di sana
tentang surat-surat yang ada di sana, mulai dari bagian-bagian surat, kemudian bentuk-bentuk surat yang biasa digunakan di sana, kemudian surat yang di sana itu apakah sudah sesuai dengan bahasa yang baik dan benar apa tidak, seperti itu. Tugasnya dikerjakan dalam bentuk laporan, kemudian dipresentasikan minggu depan. Untuk penugasan apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa sudah cukup. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doa? Bisa, Bu. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Baik anak-anak, pesan Ibu kepada kalian, tetaplah jadi pribadi yang selalu berprestasi, dapat bertanggung jawab dan dapat bermanfaat bagi sesama. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini sudah selesai, kita bertemu untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.